Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehingga bisa tetap menjalani hari di minggu-minggu ini. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kewenangan dari MPR, kemudian DPR dan DPD. Sekarang kita akan membahas kewenangan dari lembaga eksekutif, yakni kewenangan dari Presiden, atau yang sering kita sebut sebagai kewenangan lembaga kekuasaan eksekutif. Nah, sebelum kita membahas tentang kewenangan dari Presiden, kita akan membahas dan akan membedakan tugas dan kewenangan seorang Presiden sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang kepala pemerintahan. Di negara kita, di negara Indonesia, seorang presiden mempunyai dua jabatan sekaligus, yakni sebagai seorang kepala negara dan juga sebagai seorang kepala pemerintahan. Pada umumnya, negara-negara yang masih menggunakan sistem kerajaan, dia menggunakan atau memisahkan kewenangan seorang presiden dengan seorang perdana menteri. Nah, sebagai seorang kepala negara biasanya dipimpin oleh seorang raja. Seperti di Inggris ada Ratu Elizabeth, di Arab Saudi ada Raja Salman, dan di negara-negara yang lain yang masih berbentuk kerajaan. Nah, di sini presiden hanya sebagai seorang kepala negara. Sedangkan untuk pemerintahannya diberikan kepada seorang perdana menteri. Nah, di sini presiden sebagai seorang kepala negara, dalam istilah politik, pejabat tertinggi suatu negara dicap sebagai kepala negara dari negara itu. Kepala negara adalah seorang yang memegang jabatan itu sesuai dengan ketentuan konstitusi, meskipun ia hanyalah kepala seremonial dan rompi kekuasaannya atau rompi kekuasaan nyata di kepala negara. Ada banyak tugas dan tanggung jawab kepala negara, meskipun sebagian besar berkaitan dengan protokol dan diplomasi dan tidak berkaitan dengan pembuatan kebijakan yang tetap menjadi hak prerogatif tunggal dari seorang kepala pemerintahan. Nah, sedangkan presiden sebagai seorang kepala pemerintahan artinya pemerintahan adalah pemimpin baik presiden maupun perdana menteri. Dia adalah pemimpin kabinet yang merupakan badan yang memutuskan masalah-masalah kebijakan. Kepala pemerintahan adalah jabatan paling penting dalam bentuk demokrasi parlementer, di mana ada juga kepala upacara yang disebut sebagai kepala negara. Menjalankan urusan sehari-hari mungkin merupakan hasil kerja dari sistem birokrasi, tetapi kepala pemerintahan adalah orang yang paling kuat dan berpengaruh dalam bentuk demokrasi parlementer. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi dan kita bisa tahu bahwasanya kepala pemerintahan itu dia lebih condong kepada seseorang yang mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewenangan presiden sebagai seorang kepala pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini adalah tugas yang pertama, ada di pasal 10, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian ada di pasal 12-nya, menyatakan keadaan bahaya. Ada lagi di pasal ke-11 ayat 2, membuat perjanjian internasional. Di pasal 11-nya ada menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara yang lain. Yang selanjutnya, tugas dan kewenangan seorang presiden sebagai seorang kepala negara. Yang kelima, pasal 15, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang lainnya. Pasal 13, mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 1, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, bagi kalian yang masih belum mengerti tentang gerasi dan rehabilitasi, bisa dicek di video saya yang membahas tentang kewenangan dari Mahkamah Agung. Kemudian pasal ke-14 ayat 2,
Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Ini juga akan saya bahas di video saya yang akan membahas tentang kewenangan dari Mahkamah Agung. Begitu. Yang selanjutnya, ini adalah tugas dan kewenangan seorang presiden sebagai seorang kepala pemerintahan. Ada di pasal 4 ayat 1, memegang kekuasaan pemerintahan. Ada di pasal 5 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 2-nya menetapkan peraturan pemerintah atau sering kita sebut sebagai PP. Kemudian ada lagi di pasal 16, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden. Kemudian yang kelima, tugas dan kewenangan seorang presiden sebagai seorang kepala pemerintahan adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Ada di pasal 17 ayat 2. Yang keenam, pasal 20 ayat 2, membahas dan memberi persetujuan rancangan undang-undang kepada DPR serta mengesahkannya. Yang kedelapan, ada di pasal 23 ayat 2, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama dengan DPR. Kemudian ada di pasal 5 ayat 2, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering kita sebut sebagai Perpu dalam kegentingan yang memaksa. Nah, yang selanjutnya, tugas dan kewenangan seorang presiden sebagai seorang kepala pemerintahan adalah meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan. Ada di pasal 23 F ayat 1. Yang ke-10, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 3. Pasal 23 ayat 2, mengajukan 3 orang calon hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi ada 9, yang 3 diajukan oleh DPR, yang 3 diajukan oleh Komisi Yudisial, dan yang 3 lagi diajukan oleh seorang presiden. Dan yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, ada di pasal 24B ayat 3. Nah, itu semuanya adalah kewenangan dari presiden sebagai seorang kepala negara maupun dari kepala pemerintahan. Nah, setelah kalian menonton video ini, apakah kalian sudah bisa membedakan kewenangan presiden sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang kepala pemerintahan? Coba kalian jelaskan di bawah di kolom komentar jika kalian sudah bisa membedakan kewenangan seorang presiden Indonesia sebagai seorang kepala negara maupun sebagai seorang kepala pemerintahan. Nah, itu saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui tentang video ini. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.